Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kita banyak sekali nikmat iman dan Islam yang paling puncak, tanpa memandang rendah nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat tersebut kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan jalan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pada jalan-jalan ketaatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, dan kita contoh paling pas dalam rangka mengikuti apa yang menjadi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan kita kepada beliau kemudian dilanjutkan dengan ittiba atas apa yang menjadi sunnah beliau, yaitu perkataan ataupun perilaku, ketetapan beliau dan akhlak kita Rasulullah SAW. Semoga itu pada saatnya nanti atas izin Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sakjane pun kawitan kita terasaken nyuwun wonten insyaallah subhanahu wa ta'ala lewat surat Al-Fatihah. Allah lalu memberikan nur kita sehingga kita terus bisa menapak apa yang menjadi harapan kita semuanya tanpa kecuali pada saat kita membaca surah Al-Fatihah akan itu yang menjadi harapan kita ketika kita meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita masuk sebelumnya ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shadhiqah. Naftatihu baramijana hadzal yawm bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada ayat yang ke-144. Lawas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم ونفعنا ذلك من الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Panjenengan bersani wonten ing mriku qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nggih. Nara wonten ing mriki kita nara kata ro'a yara itu bersani. Jadi kalau nara di subjeknya adalah nanu atau kita. Kita di sini yang maksudnya adalah Allah. Ini sampun nanti kalau aturakan ketika di Al-Quran itu menggunakan kata kami, kata ganti kami, ja'alna, inna, utawi wonten ing mriki naro, kami melihat. Qad nara taqallub niku bolak-balik. Dari kata kolbun, dari kollaba yuqallibu itu bolak-balik. Jadi hati itu berbolak-balik. Maka nanti di akhir zaman itu orang pada pagi harinya iman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya iman, kan? Besoknya itu sudah. Itu dikatakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabit qalbana, maka tetapkanlah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami ya Allah, maka tetapkanlah pada jalur keimanan. Jangan sampai pindah jalur kayak rel. Taqalluba wajhika, wajahmu, kanya itu mu, maksudnya adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW sama ke langit. Terus wonten ing mriki secara letter bahasa artinya adalah kami itu sering melihat wajahmu tidak balik menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha,
maka, fa itu maka, atau nggih. Lanya itu bukan bermakna linahyi, tapi litaukid, atau bisa dikatakan penguatan, untuk menguatkan. Penguatan di sini menggunakan yang pertama lam, yang kedua nun dipun tasdid. Dari kata walla yuwalli. Maka di sini muwalli. Fala maka sungguh atau betul-betul kami memaling, sungguh-sungguh kami memalingkan kamu kiblah pada kiblat tardoha yang engkau ridho terhadap kiblat. Maksudnya kiblat itu adalah Masjidil Haram. Maka fawalli maka palingkanlah wajhaka wajahmu syatral Masjidil Haram, mengarah kepada Masjidil Haram. Fahaitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada, haitsu mana, ma kuntum kamu berada, fawallu maka hadapkanlah wujuhakum wajah-wajahmu syatrah ke arahnya. Nya di situ, di situ kembali kepada Masjidil Haram. Di sini, ampun nate kaula aturaken di pertemuan kepengker lalu tentang perpindahan kiblat. Terus Kanjeng Rasul itu memang remene dihadapkan ke Masjidil Haram. Maka di sini dikatakan qiblatan tardoha. Tardo dari kata ridho, yang engkau suka, yang engkau ridho. Maka di sini qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu menunjukkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering memohon kepada Allah, mendongakkan wajahnya ke langit itu bermohon. Oh berarti Gusti Allah ning langit, jangan kayak begitu, salah besar. Jadi jangan seperti orang-orang salafi itu menganggap Gusti Allah ning kubur. Jangan pernah ngikut kayak begitu. Kenapa mendongakkan ke langit? Langit itu di mana ulu? Langit itu menunjukkan dia itu tinggi. Ampun nanti kalau aturakan ketika bahas tentang makna ismun. Ismun itu di makna sumu itu tinggi. Maka ketika seseorang itu diberi nama, itu di sana ada pengharapan dari orang tuanya yang begitu tinggi. Contoh, Zuhair, itu di sana ada pengharapan dari orang tua saya. Kenapa kok saya dikasih nama Zuhair? Ada harapan di sana. Contoh meleh Ibu Ummu Hani Maryam. Di sana ada pengharapan dari orang tua. Kenapa kok dihubungkan dengan Bu Maryam, ibu-ibun Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siapapun semuanya. Misalnya contoh Muhammad Ihsan, itu juga sama. Ada pengharapan yang begitu tinggi dari Pak Saidi, supados putranin itu satu. Diberi nama Muhammad, berarti dhuwur itu pengharapan. Banding itu, dan beliau tahu ihsan itu adalah puncak. Namanya Islam itu ada di fondasi, tengahnya iman, puncaknya adalah ihsan. Ihsanuddin. Seperti itu. Maka di sini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berdoa. Berdoa itu dengan cara mengangkat tangan di atas, mengharapkan rahmat Allah. Maka sama di sini menunjukkan ketinggian.
kepada Allah yang maha tinggi, bukan berarti Gusti Allah bertempat di langit atau di aras. Jangan pernah itu, karena itu berarti jenengan sudah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, karena semuanya sepakat mulai dari awal sampai akhir yang namanya Allah tidak butuh tempat seperti halnya manusia. Berarti kalau butuh tempat berarti arsy itu juga lebih besar daripada Allah. Bagaimana mungkin? Allah juga tidak berjisim. Walaupun di dalam hadis dikatakan Innallaha yabsutu yadahu, tangan di sini bukan berarti tangan seperti halnya kita manusia, bahwasanya Allah punya tangan, bukan kayak begitu. Jangan salah memahami. Maka perlu yang namanya konotasi-konotasi semacam itu dijelaskan lebih jauh. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang setuju dengan pemahaman yang semacam ini. Yang memulai pemahaman yang semacam ini salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ketika ditanya innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah itu turun ke langit bumi. Ibnu Taimiyah itu mengatakan turunnya Allah ke langit bumi itu seperti turunnya saya dari mimbar. Plek plek plek. Ya ucapan yang kayak begitu. Maka beliau itu dicela oleh seluruh ulama dan harus bertaubat-taubatan nasuha. Kalau enggak bisa kufur itu. Itu Ibnu Taimiyah. Termasuk muridnya. Qayyim Jauziyah, termasuk seterusnya. Nah, macam itu. Walaupun keduanya atau setelahnya itu terus kemudian bertaubat-taubatan nasuha. Bahkan di akhir perjalanan hidupnya yang namanya Ibnu Taimiyah ataupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu juga mengamal tasawuf. Itu perlu diketahui. Cuman permasalahannya banyak yang semacam itu ditutupi. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW mendongakkan wajahnya ke langit, itu maksudnya bermohon kepada Allah. Maka sunnah Rasulullah Muhammad SAW ketika doa itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu menunjukkan kesungguhan juga. Itu sunnah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Maka kalau ada ucapan-ucapan dari seseorang siapapun itu ora usah ngangkat tangan rapo. Loh iya gak apa-apa, tapi jenengan gak melaksanakan sunnah Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu rugi. Karena sekarang ini banyak yang kayak begitu. Rasulullah saja seperti itu. Bahkan dalam sholat istisqa itu ketika berdoanya itu mengangkatnya bukan begini. Sampai kelihatan bayatu ibtaihi, putihnya ketiak Kanjeng Rasulullah. Jadi angkatnya begini jauh-jauh. Itu sholat istisqa. Seperti itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu sering memandang ke langit. Karena yang namanya langit di sana ada penghuni-penghuninya, yaitu para malaikat. Di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj itu bertemu dengan mereka semuanya, termasuk para nabi Allah. Itu maksud qad nara taqalluba wajhika fis sama. Semacam itu. Maka ketika pas pertemuan penyuluh di rumah makan Mas Agung Soto, saya juga menyampaikan tentang masalah wudhu. Ketika kita itu selesai wudhu,
terus menyebutkan doa, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Itu sambil mirsani langit. Karena dengan doa wajib itu langitnya kebuka. Langitnya kebuka. Dan apa yang kita sampaikan ba'dal wudu itu insya Allah pun tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan wudu. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan barang siapa yang mengucapkan doa itu, maka seluruh yang namanya pintu surga terbuka. Tinggal jenengan pilih sing pundi. Semacam itu. Dan ketika mengucapkan wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluh sambil mirsani ngadap. Agar supaya kita tawadhu sebagaimana kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka setelah itu kami palingkan kiblat yang sebelumnya kamu menghadap, yaitu Baitul Maqdis, ke kiblat yang kamu suka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu boten jenak ketika menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat dan lain sebagainya. Rasulullah meminta apa yang diminta Rasulullah langsung dikabulkan. Maka terus kemudian ada perintah fawali wajhaka syatral masjidil haram. Padahal pada saat sholat itu kemudian Allah memerintahkan supaya Rasulullah dan para sahabat yang pada saat itu melaksanakan sholat secara jamaah itu kemudian menghadap ke kiblat. Kiblatnya adalah Masjidil Haram. Maka salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap ke kiblat. Kecuali kita tidak mengetahui arah. Awake dhewe ning apa wonten utawa di hutan kita tidak tahu arah-arah mana dan lain sebagainya. Ya, kita yang menghadap sekeyakinan kita. Kok misalnya ada orang lewat, Mas, kiblatnya mboten mriku ya, kita pindah bukan tidak usah membatalkan sholat kita, ya kita terus saja ke arah yang ditentukan tadi. Semacam itu. Jadi pemindahan kiblat itu termasuk salah satu yang diminta oleh Rasulullah dengan cara memohon kepada. Karena yang minta kasihnya apapun yang dikasihkan agar supaya umat ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Termasuk keduanya, siapa itu? Bani Israel, baik Yahudi ataupun Nasrani. Karena keduanya dari pembicaraan sebelumnya itu kan mengklaim bahwasanya agama mereka lah yang paling benar, agama mereka lah yang mengikuti, atau pemahaman mereka lah itu yang pemahamannya Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal tidak. Nah, dibantah semuanya oleh Allah. Sementara kiblatnya kita umat Islam dulu sebelum adanya pemindahan kiblat itu sama podo kiblatin iki piye to kok gitu. Maka Rasulullah pun maka memohon kepada Allah karena yang mohon adalah Rasulullah, ya dikasih. Rasulullah apapun yang diminta dikasih, apapun yang didoakan jadi. Semacam termasuk syafaatil udma yang tidak diberikan kepada Nabi siapapun, baik Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tapi Nabi sinten tidak dikasih. Yang dikasih adalah kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah meminta. Pernah suatu saat Rasulullah itu diberi tawaran begini. Yang pertama tawaran adalah separuh umatmu masuk surga tanpa hisab.
separuh umatmu masuk surga. Separuh umatmu masuk surga. Yang kedua, kamu mendapatkan syafaat untuk memberikan pertolongan. Maka Rasulullah pilih yang kedua. Nah, pinternya Rasulullah di situ. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersani, Rasulullah begitu sayang sama umatnya, sampai-sampai mengatakan, wes saiki urusannya umatku kue wae sing ngurusi. Berhubung kamu begitu sayang sama umatmu, sampai digitukan. Rasulullah juga pinter dalam arti fatonahnya ketok tenan. Ahmad fatonah sing urusan sapi kayak itu. Rasulullah mengatakan, sayang-sayangi kula kalih umat kula Gusti. Jenengan langkung sayang. Wa anta arhamur rahim. Seperti itu. Luar biasa enggak? Luar biasa. Maka dulu pernah saya sampaikan, ada umatnya Kanjeng Rasul, wabeh catatannya welek, semua catatannya jelek. Ini hadis-hadis kudsi. Sampai pada akhirnya ditentukan bahwasanya dia itu min ahlinar es. Terus malaikat tersebut dan lain. Ketika sudah diputuskan yang semacam itu, dia itu lari masuk ke neraka itu dengan cara berlari kencang-kencangnya. Kan ini cukup mengherankan kan? Maka bisa stop kali Gusti Allah. Mandek sih. Mandek sih. Wet mandek sih. Kowe ngopo kowe? Ning surga karo Melayu. Aika makan. Terus dijawab, nggih Gusti, riyen ketika pas kula teng donya, kula diceluk, kula mboten nate nderekke dawuh panjenengan. Lama hidup saya ketika di dunia tidak mengikuti aturan panjenengan, maka ketika sekarang ini saya mempunyai kesempatan mematuhi perintah panjenengan, maka saya kerjakan semaksimalnya. Terus kemudian oleh Allah, wis. Rasitonin rakulebuan itulah mengapa kita masuk ke jannahnya Allah. Itu bukan karena amaliyah kita, tapi karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka jangan pernah sekali-kali mengandalkan amal. Jangan pernah sekali-kali mengandalkan amal. Dan ikut dawe sonif kitab hitam. Terus awali wajhaka syatral masjidil haram. Wahai ma kuntum, dimanapun kamu berada, Arab ning Bahrain, atau di Oman, atau di Afrika, atau di Barat Eropa, atau dimanapun, termasuk di Indonesia, di Malaysia, atau dimanapun, ketika kamu melaksanakan sholat, maka fawallu wujuhakum syatra, maka palingkanlah wajah, arahkan badan kita, wajah kita, itu wajah itu apa kakek? Semuanya, kan kok. Di sini wajah di sini adalah simbolis saja, simbolis, bukan mung wajah itu sing adep kiblat, tidak, simbolis saja. Dan itu menunjukkan kepada seluruh anggota itu menghadap ke Masjidil Haram. Kalau misalnya kita itu dekat Masjidil Haram, ya langsung ada kewajiban mengarahkan diri kita itu menghadap ke Ka'bah Musyarrafah. Tapi kalau kita misalnya kados teng Kebak Kramat, nopo teng Jatiyoso, nopo teng Solo, lain sebagainya, ya yang kita yakini bukan ke Ainul Ka'bah secara langsung, tapi ya satrohnya, arahnya saja seperti itu. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan, wah, ini ngarahe orang ning Masjidil Haram kuwi ora ning Mekah kuwi arahe
Afrika wah. Tapi piye carane ngono kuwi wong bumi jenengane bunder. Bumi itu kan bulat. Bulat berarti kan lurus ngono. Maka semacam nah, kalau ulama-ulama dulu, nah, wong-wong waskito, yang namanya Imam Nawawi Al-Bantani, dan banyak ulama-ulama Indonesia kayak begitu itu. Dalam arti saya ceritakan, Imam Nawawi Al-Bantani ketika masih muda sebelum berangkat ke Mekah Mukarramah untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, beliau itu diberi kasaf. Kasaf artinya dibuka. Itu pernah sholat di salah satu masjid di daerah Jakarta. Itu terus kemudian oleh takmirnya ini salah seorang habaib katakan, saya itu sudah berulang kali meluruskan kiblat ini. Pak nenek saiki Rasul kiblah itu loh, sudah berkali-kali. Ini sudah tepat ini, sudah tepat. Nah, terus sama Imam Nawawi Al-Bantani itu terus ditunjuk. Loh, itu loh Ka'bah, arah itu ke sana. Loh, itu loh Ka'bahnya arahnya ke sana loh, Beb. Ka'bah itu arahnya ke sana, bukan nyata niki. Jadi kelihatan Ka'bahnya secara langsung. Bahkan di Resih Teng Jawi itu ada yang masih ada di kosak ini kita wonten betul dalam arti bunderan atau misalnya temboknya yang dilubangi itu masih ada atau tidak. Tapi ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu di situ diinceng Ka'bah kok. Ada salah satu masjid di Indonesia yang tilasan para aulia rasul. Nah, sementara kita bagaimana? Ya, kita berusaha semaksimal. Maka Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasul kiblah itu setiap tahun menempatkan yang namanya matahari tepat di atas Ka'bah. 2 kali, setiap tahun itu 2 kali. Menempatkan yang namanya matahari itu tepat di atas Ka'bah. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja. Dengan kita menyesuaikan itu, insya Allah sudah baik. Oke, kalaupun misalnya kalau ada masjid sing rada miring sithik dan lain sebagainya, kita berkeyakinan tetap itu ala syatra Masjidil Haram, dalam pada arah Masjidil Haram. Sampai yang dikatakan orang-orang semacam itu. Kecuali kita dekat dengan Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, mau tidak mau, suka tidak suka, yang menghadapkan diri kita ke arah Ka'bah itu. Lane ado macam. Maka ketika jenengan itu dalam kondisi musafir, nitih bis, ya awal itu diarahkan ke kiblat, menghadapkan ke kiblat semaksimal yang jenengan bisa. Setelah itu arep digawa karo bise nang ngendi arah tidak ada masalah. Perintahnya di situ. Dasarnya adalah fawallu wujuhakum syatrah. Itu dasarnya. Setelah itu arep digawa kibul enggak ada masalah. Awal mula hadapkan, diupayakan seperti itu. Nah, itu urusan kiblat. Seperti itu. Maka dia menjadi syarat sahnya sholat. Walaupun ada syarat-syarat yang lainnya. Kita terasakan wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang alladzina, orang-orang yang termasuk utul kitab, yang diberi kitab, layak lamuna, lami pun ditaukid, sungguh
Mereka itu ya'lamuna mengetahui apa urusan kiblat itu, bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat kau berpindah dari kiblat yang sebelumnya itu Baitul Maqdis, kau pindah ke Masjidil Haram. Mereka itu tahu cara beribadahnya atau cara logika berimannya orang beriman, orang para sahabat itu ngerti. Jadi mereka itu bukan karena karena klentek awake dhewe terus kemudian berpindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, enggak, tapi kita itu karena dawuh. Maka dalam pondok-pondok salaf namanya santri tinggal derek ke dawuh guru. Apapun dawuh guru ya sudah. Sama kita dalam beribadah, kita derek ke dawuh Allah, derek ke dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melihat para asar atau bekasan lampaan ini para sahabat, tabiin, para aimah, para imam madhab, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambal, imam-imam sanesipun itu dalam rangka dereke dawuh Allah, dereke dawuh Kanjeng Rasul. Maka sangat mengherankan kalau ada orang beragama itu tidak pakai madhab atau la madhabiyah. Lah kowe melu sapa, Dul? Lucu. Apa kowe luwih pinter teko para aimah itu? Di mana mereka termasuk generasi salaf. Dan mereka lebih merujuk kepada generasi terbaik, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Dengan bersani umure atau mereka hidup para aimah itu mulai dari Imam Abi Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hambal itu tahun berapa sampai tahun berapa. Mosok saiki tahun sekarang ini sudah kita mengambil Al-Quran berkata begini, hadis berkatakan segini, sudah selesai kita ambil. Loh, syaratnya mujtahid itu bukan cuma segitu, ada banyak hal. Oke. Seorang dikatakan mujtahid, syaratnya banyak. Orang nganggo terjemah, tidak bisa. Karena di dalam bahasa Arab itu ada am, ada mutlak, ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, lain sebagainya. Kita kan tidak tahu. Maka kita itu namung derek sinten para aimah. Semacam. Nah, orang-orang ahlu kitab itu mengetahui logika berpikir atau logika bertindaknya orang-orang iman, para sahabat. Itu namung derek kita. Wa annahul dan mereka tahu bahwa sesungguhnya pemalingan Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram benar-benar saking Gusti Allah, benar-benar saking pangerane tiang-tiang. Kalau orang ahli kitab, utul kitab, maka dulu pernah saya sampaikan istilah ahli kitab di Al-Quran itu ada 3. Yang pertama utul kitab, yang kedua utu nasibam minal kitab, yang ketiga adalah ahli kitab. Khusus ahli kitab itu konotasinya negatif, sementara utu nasibam minal kitab 50-50 lah bisa dikatakan begitu. Tapi kalau utul kitab itu ada sisi positifnya. Maka di sini jenengan persani utul kitab atau orang yang diberi kitab, masuk di sana ya kitab Taurat, kitab Injil, itu ada orang-orang yang mungkin masih pemikirannya positif. Mereka dan juga mereka juga meyakini bahwasanya umat Islam itu
dalam arti di sini adalah Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam beribadah itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah dawuh, palingkan wajahmu ke kiblat yang baru, yaitu Masjidil Haram. Ya kita derek ke jauh itu saja, selesai. Maka kalau dulu, maka jenengan saged pirsani, saged jenengan teliti nggih, saged jenengan teliti. Dalam ayat-ayat yang sudah pernah kita bahas, nah, yang namanya Banu Israel, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, orientasinya itu pada objek. Sekali lagi, orientasinya pada objek. Sementara kita, orang Islam, diajari orientasi kita pada subjek. Maksudnya gimana? Kalau orientasi Banu Israel itu pada objek. Objeknya apa? Jadi mereka susah untuk betul-betul ikhlas. Kalau saya disuruh ngelakoni kayak gini, lah keuntungannya apa buat saya? Ini orientasinya. Jadi bukan benar-benar tulus bantu. Oke, saya bantu. Nah, kamu imbal baliknya apa? Ketika orang yang kita bantu tidak membantu kita, ya nantinya terus tolong malah mentong. Waliyadzubillah. Sementara Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu melihat pada subjek. Subjeknya adalah subjeknya. Maksudnya bagaimana? Lawai dewi iki duwe apa? Lahir ya orang apa. Dijadikan PNS itu sinekdirke Gusti Allah. Kasih rezeki yang ngasih rezeki hakikat Allah. Semuanya milik Allah. Kan kita diajari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada rasa kecewa di sana. Ketika kita berenpak, ketika kita bersedekah, ya sudah. Ya memang itu aturan ini memberikan Gusti kados ngoten kalau misalnya kita sudah sampai pada nisabnya, ya kita keluarkan zakat. Mengaturani kayak begitu. Dan kita sami'na wa ata'na. Dan itu bukan milik kita kok. Ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orientasinya berbeda. Oke. Pun wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ma wonten ing mrikuli nafyi tidak akan lupa, tidak lupa atas apa yang mereka perbuat. Mereka di sini adalah Banu Israil, baik Yahudi ataupun Nasrani, okay, yang mengolok-olok umat Islam, olok-olok umat Islam, nggak konsisten, nggak istiqomah terhadap kiblat apa? Baitul Maqdis, malah gawe anyar. Apa itu? Kiblat Masjidil Haram. Maka di awal surat, di awal juz 2 itu dikatakan bahwasanya mereka minas sufaha, termasuk orang-orang yang bodoh yang kemarin sudah saya lanjut ayat 145. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wala in, lani pun ditaki untuk menguatkan, dan sungguh jika ini itu kan ataita, kamu datangkan, kamu telah datangkan kepada siapa? Alladzina utul kita, mendatangkan apa? Bikulli ayatin, masing-masing ayat atau argumentasi. Walaupun jenengan sudah ngasihkan banyak argumentasi, bukti yang valid dan lain sebagainya,
bukti ini ketika Gusti Allah mengatakan begini, ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Mata bi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Karena mereka meyakini bahwasanya apa? Mereka itu berbeda dengan kamu. Aku ki beda, aku ki wong pinilih kok. Sementara kamu kan tidak. Jadi orang-orang Banu Israel menganggap bahwasanya dia itu ya the chosen one, orang yang terpilih, yang dimilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Mereka memposisikan dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Maka sering dengan mirengaken menawi orang-orang yang ada di luar dari golongan mereka, dikatakan sebagai domba-domba yang sesat. Dan mereka adalah penggembalanya. Gitu loh. Paham ya? Maka mereka tidak akan mau mengikuti kamu, walaupun mereka mengetahui itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orientasi mereka, wah turun derajatku melu Nabi Muhammad kah. Nah, kayak wong Arab kan biasanya kehidupan mereka nomaden, berpindah-pindah. Gitu. Oke, sementara mereka menganggap diri mereka itu adalah orang yang berbudaya, orang yang maju, dan sebagainya. Semacam itu, maka mereka tidak mau mengikuti kehaku melu wong bodoh-bodoh kait. Kita itu dianggap sebagai orang-orang bodoh. Derajatku turun, no. Macam. Maka jangan pernah mengatakan yang angkat derajat Allah, yang menghinakan kita Allah. Oleh karena itu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 hal. Dengan emosi, Allah itu menyembunyikan 3 hal. Yang pertama, menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Ingat-ingat ya. Menyembunyikan ridhonya itu dalam ketaatan. Yang kedua, menyembunyikan amarah dukone godobe Gusti Allah wonten ing hal maksiat. Yang ketiga, menyembunyikan wali. Wonten apa nggih? Wonten hikmah napa? Ketika Allah menyembunyikan ridhonya itu pada ketaatan, maka jangan pernah kita memandang ketaatan walaupun mungkin kecil, karena boleh jadi ngepasi ridhone Gusti Allah. Oke, nanti itu dengan mireng hadis tentang BTS, wanita tunasusila yang kemudian mendapatkan ridhone Gusti Allah. Iya, ada wali agung itu diangkat jadi wali hanya karena, bukan karena sholatnya, bukan karena apa-apanya, tapi karena dia itu welas asih sama binatang. Binatang itu ora binatang sing gede-gede kaya kambing atau sapi, sama semut. Terus akhirnya Gusti Allah niku ridho kali piyambak. Ketika Allah sudah ridho, ya sudah, dia dijadikan kinasih Gusti Allah. Maka jangan pernah kita memandang remeh pada satu kebaikan walaupun mungkin itu kecil. Karena boleh jadi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, itu menyembunyikan dukone wonten ing maksiat. Maka kita harus hati-hati betul, jangan-jangan siap yang kita lakukan untuk dukone Gusti Allah, walaupun mungkin dosane itu kecil. Maka jangan pernah memandang
remeh terhadap maksiat. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya itu di antara sekian banyak manusia. Itu agar kita jangan memandang rendah orang lain. Jangan memandang rendah orang lain. Sekalipun mungkin secara fisik itu memang enggak diperhitungkan. Jangan-jangan itu wali Allah yang disembunyikan kujur awake dhewe itu terus menghinakan orang. Dilalah wong sing awake dhewe hinake kuwi waline Gusti Allah rem. Jadi kalau ada orang menghina wali Allah, itu mesti nek enggak tobat-tobatan nasuha mati suul khotimah. Itu betul. Walaupun sekali berseh sekali. Karena itu pernah terjadi, mohon pangapunten. Pernah terjadi. Ada salah setunggal syekh itu enggak percaya hal-hal yang ada hubungannya dengan wali. Pada saat maksudnya terus kemudian beliau menghinakan seorang wali kutub, asmanipun Syekh Ahmad Badawi, itu ada di Mesir. Nah, terus selanjutnya Allah yang dari kinasi dielek-elek. Walaupun pada saat itu Imam Ahmad Badawi sampun kapundhut, udah kapundhut, tapi dihina-hina sama orang, sama Syekh ini, dianggap mungkin wis pinter ya. Nah, Allah dari cabut semua ilmunya, plonga-plongo. Punya penyakit yang Masya Allah itu ada obat. Terus akhirnya diajak sama familinya atau saudaranya itu terus mendatangi makbaroh mana Imam Ahmad Badawi itu di Sarengke. Dan mohon ampun bertaubat-taubatan. Kire Imam Ahmad Badawi niku ridho ya wes akhirnya kembali. Setelah itu dia tidak berani lagi makan. Nun sewu ingin kata para ustad-ustad niku sing tak percaya kali para wali songo. Hati-hati, jangan pernah itu bisa jadi matinya mati suul khotimah dan itu bisa terjadi. Siapapun kalau berani menentang dalam arti merendahkan wali Allah itu artinya hadis qudsi. Maka Allah akan menabuh genderang perang kepada orang-orang. Lihat. Contoh lain adalah Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi itu dulu murid-muridnya itu kebanyakan orang barat sing agamane beda. Maka banyak disindikkan, dikafir-kafirkan sama syekh-syekhan. Ini jose Imam Ibnu Arabi. Ketika mereka itu sedone niku suul khotimah ya. Kali Imam Ibnu Arabi ini didongake. Waos la ilaha illallah. Terus nyuni ting pangeran lewati kalimat la ilaha illallah. Kaping 7 setunggal sebagai bentuk jaminan itu didoakan sing dongake waline Gusti Allah terus lari kali Gusti Allah ya wis tak tampa nek awakmu wis enggak tapi Allah itu enggak suka. Oke, kita terasakan tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Artinya jadi walaupun secara teori mereka mengetahui bahwasanya itu betul,
Akan tetapi secara prakteknya, sosiologinya mereka tidak mau. Karena mereka takut nanti status mereka akan terjerembab, akan turun. Wama tapi kiblat kaum, sementara kamu juga sama, kamu nggak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Wama ba'duhum bitabi'in kiblat apa, sebagian mereka itu juga berbeda dengan persani di dalam agama Kristen sendiri, terpecah menjadi berbagai macam fraksi, gitu. Ada berbagai macam fraksi. Nggak usah begitulah, nggak usah tetap fraksi, terlalu besar. Dalam gereja, itu yang menguasai satu pastor. Gereja lain, itu pastor lain. Gereja lain, pastor lain. Gereja lain, pastor lain. Ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Apa meneh, Kristen Jawa, Kristen apalagi itu, macam-macam lah. Nah, apalagi yang terbaru itu yang menghebohkan semuanya, aliran baru dalam kepercayaan Kristiani. Sama di dalam Yahudi begitu, ada banyak sekte-sekte. Nah, antara bagian satu dengan bagian lain juga tidak mengikuti, berbeda. Dalam aliran besar itu ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Itu pun berbeda. Di dalam Protestan itu tidak ada Bunda Maria dengan Pirsani. Kalau sesekali lewat ini gereja Katolik, pasti ono Bunda Maria. Tapi ketika masuk atau melihat di gereja Kristen itu dengan Protestan maksudnya, itu tidak ada yang namanya Bunda Maria seperti itu. Nah itu kan perlu tak berarti oh itu mesti mereka akan mengatakan loh kami berbeda. Berbedanya di mana? Kok kasih berbeda. Mau dijelaskan, nah monggo. Maka jenengan bisa belajar dari itu. Ya semacam itu. Wala ini tabata wa ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Wala in, dan sungguh jika ittaba'ta kamu mengikuti, ittiba kan mengikuti kan, ittaba'ta, wala ini taba'ta, kalau kamu, dan sungguh jika kamu mengikuti apa yang diikuti hawa nafsu mereka. Ahwa itu jamak dari kata hawa, beda. Ibu hawa itu pakai ha, bukan ha. Hawa, tapi di sini hawa. Hawa ini hawa nafsu. Ahwa hawa nafsu mereka imba'di setelah maja akaminal ini telah sampai kepadamu ilmu tentang apa? Bahwasanya Allah itu satu, tidak punya anak dan tidak diperanak. Malaikat itu tidak ada laki-laki, ada perempuan yang bersani. Nabi ya nabi, utusan saja, dia bukan ilah, dia bukan sesembahan. Macam. Nah, ketika sudah semacam itu, sudah sampai kepada kita ilmu, bahkan masalah akidah, bahkan masalah fikih, urusannya tadi kiblat itu tadi, innaka idzal laminadh dhalimin. Innaka sesungguhnya kamu, idan jika demikian, laminadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Kok misalnya kita mengikuti hawa nafsu mereka, terus akhirnya pindah, ya jenengan termasuk orang-orang yang zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maksudnya pripun? Menempatkan nabinya yang harusnya diteladani tapi menjadi anaknya Allah. Tidak bisa. Maka sungguh aneh. Saya yakin wong-wong Islam sing do murtad itu tidak memahami Islam sedemikian detail. Kayak misalnya Lukmar Sardi atau
atau siapa yang terakhir sing melu sinetron Cek Judi atau apa gitu, sinetron yang terbaru itu sampai akhirnya pindah. Oke. Ya, saya yakin mereka-mereka yang pindah, yang murtad itu tidak memahami Al-Quran, memahami agama ini dengan baik. Maka mereka mudah tergelincir. Maka nyuwun pangapunten, di sekolah-sekolah Islam mungkin ada yang dikirimi Injil model baru. Maksudnya pripun? Misalnya Arab. Sebelahnya ada terjemahan. Padha karo Quran terjemahan gitu. Buat orang-orang, weh, padahal bukan Al-Quran. Nah, kalau buat orang-orang yang imannya sudah kuat, tidak ada masalah, anak-anak kita bahaya. Maka kita harus aware juga dengan propaganda mereka. Semakin lama kita juga semakin melihat banyak di antara kita yang mengikuti adat kebiasaan mereka tanpa sadar sidik-sidik, dan itu sudah disampaikan Rasulullah SAW. Pelan tapi pasti kok sampai mlebu nih lubang semut pun kamu ikut. Pun itu maksudnya kan apa sing dimaksud Yahudi Nasrani, ya siapa lagi kata Rasul. Maka kalau kita semacam itu ya kita termasuk orang-orang yang boleh itu tadi. Maka selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai tiket yang harusnya kita masuk untuk mendapatkan ridhonya Allah malah kita buang semacam. Oke. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina orang-orang yang ataina kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab apa? Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Oke. Siapa itu hunya itu? Yang dimaksud hu domir hudia di situ adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu sudah mengetahui ciri-ciri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kabar tentang risalah Muhammad, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua pendera itu sudah dikabarkan di kitab-kitab sebelumnya, mulai dari Suhuf, terus kemudian Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya ada, pasti ada risalah atau pemberitahuan atau informasi tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi Isa pun mengabarkan itu, Nabi Musa pun mengabarkan itu, Nabi siapapun mengabarkan itu. Karena sudah ada MOU antara mereka, para Nabi Allah, dengan Allah itu sendiri. Untuk mengabarkan bahwa saya nanti akan ada Nabi yang dimana kita harus mengikutinya. Dan mereka diminta untuk mengabarkan itu. Dan mengingatkan umat supaya ketika Nabi Khidir loh, Nabi Khidir itu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya itu beliau Nabi. Tapi setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya bukan lagi sebagai Nabi, karena la Nabi ya ba'dahu ay ba'da Sayyidina Maulana Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Khidir di sini posisinya sebagai gurunya para wali, bukan lagi sebagai Nabi. Milo bejo banget nabi-nabi yang bisa
ketemu sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kan nanti mirang toh ceritanya hadis tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan bolak balik ketemu Nabi Musa kon balik naik bukan semua balik naik. Itu Nabi Musa yang nyuwun pangapunten. Itu mergo seneng. Karena ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu wajahnya bercahaya karena bertemu Allah Taala. Maka Nabi Musa itu pun nggak pengen Rasulullah langsung kundur itu balik lagi itu enggak. Kemudian melihat mengawai dewi ningali Quran mawon enten ganjarane termasuk panjenengan mirsani para alim, para ulama yang betul-betul ulama lo ya. Misalnya Mbah Mun atau Maulana Biblutri atau siapapun yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, yang betul-betul tulus suci dan lain sebagainya. Itu rasanya ayam kok itu orang-orang alim alama itu ketika ditinggali ini wajah ya Allah maraknya itu adalah ibadah yang paling gampang melihat wajahnya para ulama. Terus doa, ya Allah, mungkin anak kula saged tansah kula sak keluarga kula sak berkait para ulama sholihin semacam itu. Jadi mereka mengetahui dan diumpamakan kama ya'rifuna abna. Jadi maksudnya begini, sangat-sangat jelas, sangat-sangat cetok seperti halnya mereka mengetahui anak mereka. Jadi kalau misalnya anak mereka itu kumpul seluruh, nah terus kemudian kita kan iso no ngerteni, oh si anakku, apa malah ganti ya. Tidak mesti tahu dari sekian anak dikumpul ke, misalnya sakaranya dikumpul ke putra-putrane PNS semua ya. Itu Mas Ibnu tahu, oh ini anak saya, maksudnya begitu. Jadi maksudnya kama ya'rifuna abna'ahum itu dengan sangat jelas, sangat detail bahwasanya apa sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW sudah diketahui oleh mereka. Jadi kalaupun Rasulullah itu hadir, mereka tahu ini adalah Rasul yang dijanjikan. Maka Waraqah bin Nawfal pirsa. Waraqah bin Nawfal pirsa, kamu adalah Nabi yang diutus Allah. Pendeta Buaya juga pirsa. Ini adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Semacam itu. Maka diwawancara ini yang namanya Pak Lek Kanjeng Nabi. Sinten Abu Thalib diwawancara. Ini anakku. Aduh, semuanya itu sudah sesuai, tapi kok duit bapak? Karena di dalam catatan di Alkitab itu tidak mempunyai bapak. Tapi kalau jenengan persani sekarang Alkitab itu, jenengan tidak akan menemukan itu ciri-ciri Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak ada karena sudah diedit. Betul nggih? Nah, nek jenengan kirang yakin kula bikake salah setunggal di juz 28 ya. Saderenge surat Jumat. Surat As-Saff saya bacakan. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati dengan garis bawahi wa mubasyiram bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad dan memberikan kabar gembira. Siapa yang memberikan kabar gembira? Nabi Isa. Tentang apa? Bi rasulin dengan adanya rasul. Rasulnya cuma satu di situ. Yakti yang akan datang mimba di setelah aku.
ismuhu namanya Ahmad. Semacam. Jadi kalau mereka sekarang itu tidak mengetahui Nabi Muhammad siapa dan lain sebagainya, karena sudah ada editan di kitab mereka itu, sing nakal sapa ngoten iki. Karena pendeta ini nakal. Nah, semacam. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dijawab oleh Gusti Allah. Wa inna dan sesungguhnya fariqam minhum, farik itu sebagian nggih, sekelompok, minhum dari kalangan mereka. Layak tuna, lanya di situ bukan panjang, bukan linafi tapi ditaukid untuk menguatkan yang sungguh-sungguh mereka itu yaktumu kata-kata mayaktumu itu menyembunyikan al-haqqa yang benar wahum ya'lamun dan mereka mengetahui. Maksudnya apa yang benar? Di situ adalah hal-hal yang berhubungan dengan risalah Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab-kitab mereka hilangkan sehingga orang-orang sekarang tidak mengetahui itu dari kitab Alkitab. Kalau masih ada, ya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad. Tuh, Injil ngomongnya kayak gini kok. Tapi kan tidak ada. Baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak ada yang Nabi Muhammad di sana. Hilang, enek. Orang-orang sekarang akhirnya maka dikatakan waladhdallin, yang tersesat itu ya siapa? Israel. Tafsir ini kan Rasulullah. Oke, ingkang paling pungkasan al-haqqu mir rabbik, namanya kebenaran itu dari Rabbmu yang mengaturmu. Rabb itu kan yang mengatur. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan pernah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah benar-benar apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas benar. Maka jangan pernah ragu sedikit pun. Kawala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dengan begitu kita akan semakin yakin, semakin kuat. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi perlu kita hal-hal yang semacam itu diberikan kepada anak turun awake dhewe. Sama persis seperti halnya wasiatnya siapa? Nabi Ishak, Nabi Yakub pada anak keturunannya. Maka itu min ba'di apa sing sebelah dari aku engko mati. Kami menyembah Allah yang satu, lain sebagainya. Nah, wasiat semacam itu. Oke, mungkin wonten manfaatnya pangapun penuh sampai ikut ala kulli hal mugi Allah Subhanahu wa taala paring ridho semata kita. Moga kita tutup kanthi wasan. Alhamdulillah kali doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.